Selamat malam ya Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi nih. Beberapa waktu ini agak lumayan padat sama hari ini juga terus terang posisi itu di luar negeri ya di Hong Kong ya. Jadi ini saya nggak sempat buat PPT dan saya minta tolong ke Mas Faruk langsung gercep ya Mas Faruk ya hari ini ya begitu ada berita perang apa berita Amerika nyerang tuh langsung ya kita update. Thank you banyak ya udah support nih Mas Faruk ya. Jadi mungkin nggak apa-apa, kita juga belum menginformasikan ke Bapak Ibu semua, tapi setidaknya saya ingin update beberapa hal. Saya bukan ahli geopolitik, tapi juga kita bisa sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya pikirkan atau tim sendiri itu bisa membantu Bapak Ibu semua biar lebih tenang di market ya, terutama yang masih baru nih. Nah, kita mulai ya. Mungkin hari ini kan ada berita yang cukup heboh ya, yaitu Amerika sudah mulai mengikuti ikut perang ya ke Iran. Sudah pesawat katanya sudah ngebom ya, ada 3 tempat yang dibom. Tadi beritanya baru banget hari ini dilakukan ya, dan resmi menyatakan bahwa Amerika ikut perang bersama Israel ke Iran. Nah, pertanyaannya apakah ini akan terjadi perang dunia tiga? Ya, itu kan yang ditakutkan ya. Kalau perang dunia tiga nanti takutnya market crash katanya nggak ketulungan. Semua pada panik. Ngeri nih saham gimana ya kok pada menjual aja simpan atau gimana pada panik pada nanya juga gitu kan. Nah, oke kita lanjut ya Mas Faruk ya. Oke, jadi poin-poinnya ini saya sudah apa Mas Faruk sudah kasih highlight. Yang pertama kan ketegangan yang dalam beberapa 1 minggu belakangan ini ya. Kalau nggak satu tanggal berapa ya? 6 atau tanggal berapa? Tepatnya itu pertama kali nanti ada kronologisnya ya Israel menyerang Iran ya, dan ini sudah terjadi konflik terbuka ya, terang-terangan ya Israel menyerang langsung terhadap Iran dan dapat adu bales ya. Yang kedua, Amerika hari ini sudah terlibat resmi ya, jadi sudah menyatakan bahwa ikut berperang bersama Israel terhadap Iran ya, dan isu geopolitik ini memiliki dampak jangka pendek jangka menengah terhadap harga minyak dengan tukar dan sentimen pasar, dan fase mania ini diprediksi masih berlanjut ya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Kita lanjutkan silakan Mas Faruk. Nah, jadi tanggal April 2025, April ya, Israel meluncurkan serangan udara kalau nggak salah di baru Juni ini deh. Ini mungkin ada yang salah ya, tapi saya nggak tahu tepatnya. Tapi nanti bisa dicek aja. Saya lupa lagi tanggalnya. Kalau nggak salah tuh sekitar 1-2 minggu belakangan inilah, 1 minggu inilah, Israel tuh menyerang apa namanya tuh ke beberapa tempat di Israel ke Iran dan sempat menewaskan jenderal ya, salah satu jenderalnya Iran dan fase apa nama ilmuwan-ilmuwannya Iran di sana ya. Kita ngomong tujuannya tuh dasar utamanya tuh 13 Juni itu ada yang komen ya, 13 Juni dia tuh dalihnya karena ada senjata nuklir katanya tuh kan di Iran ya, alasannya seperti itu, jadi ingin jangan sampai Iran berhasil mengembangkan senjata katanya, kalau itu berbahaya gitu kan, jadi nanti kan hanya Israel menyerang alasannya, sehingga di sini menyebabkan ISG meradang dan ketegangan juga di Timur Tengah ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Next. Nah, kemarin ini Amerika Serikat diduga ikut terlibat sebenarnya tuh yang dibalik penyerangan ke Iran ini tuh sebenarnya tuh bukannya Israel. Israel ini hanya jadi semacam kayak proksi lah. Kalau kita ngomong jadi proksi atau enggak yang di depannya lah, tamengnya bukan tamengnya ya. Mungkin mohon maaf ya kalau bahasanya kasar, mungkin jadi kayak anjingnya sana lah. Amerika yang dia disuruh menyerang gitu kan. Jadi prajurit yang tempurnya lah. Mereka mereka disuruh nyerang dulu terhadap Iran gitu. Di apa? Diisukan di belakangnya tuh seperti itu gitu kan, dan tujuannya tuh kan sebenarnya tuh Amerika tuh apa ada beberapa tujuan ya kenapa kok dari Amerika sendiri tuh dia ingin menyerang Iran ya. Nah, teman-teman harus tahu juga ini poin-poinnya tuh saya akan tambahkan juga ya. Yang pertama jelas menghindari harga minyak jatuh betul ya atau melonjak ekstrim, menjaga pengaruh stabilitas dari kawasan Timur Tengah. Nah, saya ingin coba bahas dulu sebenarnya tuh ada tujuan di baliknya ya. Kalau dan hari ini sudah secara resmi Amerika ikut perang bersama dengan Iran, menyatakan yang tadinya tuh dia berada di balik, sebenarnya tuh dia menjadi otak ya atau mastermind-nya dalam penyerangan Israel ke Iran ini karena ada tujuannya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang geopolitik ini seru ya. Saya mungkin sedikit bahas saja buat teman-teman kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya tuh Timur Tengah ini tuh perang antara Israel dan Iran ini tuh nggak cuma 1 kali 2 kali aja, sudah dari zaman dahulu kali itu banyak ya perang-perang, bukan baik serangan terbuka maupun bayangan kita sebutnya ya. Bayangan tuh kalau kita ngomong itu misalkan dengan cara tidak langsung lah ya, menyerang di daerah misalkan Hamas gitu kan, atau enggak menyerang kalau kita di Gaza ya, kalau kita ngomong
ngomongin ya si Israel tadi yang tujuannya tuh mungkin ke salah satu apa namanya tuh komunitas-komunitas atau enggak yang dipelihara front yang dipelihara oleh si Iran sendiri gitu kan itu kan ada Hamas ada Houthi ya dan lain-lainnya ya kalau kita ngomongin jadi secara nggak langsung tuh mereka si Israel ini tuh menyerang Iran tuh dengan cara seperti itu gitu kan lewat proksinya atau nggak lewat temennya lagi juga ada yang dilakukan secara bayangan ada pun yang terbuka ya seperti tahun lalu kan tahun 2025 ya kalau nggak salah atau 2020 sempat ya kita juga sempat ada penyerangan kan yang membunuh juga ilmuwannya si siapa si Iran dan akhirnya dibalas juga gitu tapi selesai ya. Nah hari ini itu berbeda. Hari ini Amerika sudah ikut menyerang dan ngebom 3 tempat utama ya katanya tuh yang disebut 3 tempat tapi itu juga yang sempat ada ngomongin bahwa itu bohong ya kalau kita ngomongin kan kalau yang dibomnya benar-benar nuklir itu sebenarnya tuh harusnya sudah tempatnya tuh menjadi bahaya sekali gitu kan belum radioaktif dan lainnya ada spekulasi ke sana juga gitu kan. Nah tapi sebenarnya kita harus pahami dulu kenapa kok Amerika ini tuh sengaja dia mendeklarasikan hari ini tuh dia ingin proksi melawan Iran ya. Sebenarnya tuh dia tujuan utamanya tuh ingin maintain pengaruh dan stabilitas di kawasan Timur Tengah itu yang kenapa? Karena kita tahu bahwa kawasan ini adalah kawasan yang betul-betul strategis ya. Strategis satu ya mereka punya cadangan gasnya paling terbesar juga salah satunya yang kita ngomong di sana tuh juga selain ada cadangan dari komoditas juga yang kedua juga dari selat utama kan kayak terusan Suez, Selat Hormuz ya kalau kita ngomongin itu semua perdagangan oil sebagian besar itu melewati jalur itu baik yang dari misalkan dari China dari Asia sampai ke Amerika, Eropa dan lain-lain semua dagang tuh melalui sana. Perdagangan dunia tuh pasti melalui Selat Hormuz dan terusan Suez tadi ya. Bahkan sempat tadi kan ada yang komen juga Selat Hormuz sudah ditutup resmi. Betul karena salah satunya tuh yang apa ya ada Iran salah satu yang punya kepentingan juga untuk jalur perdagangan tersebut dan Iran juga salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia ya salah satunya kalau kita ngomong jadi di daerah sana tuh selain Saudi Arabia dan lain-lain juga itu ada Iran juga ya hasil terbesar juga. Nah bayangkan ya di daerah itu daerah yang sangat strategis otomatis Amerika punya sangat ya kalau kita menurut dari sejarahnya dulu dari Bretton Woods ya sebelum waktu sejarahnya Bretton Woods tadi itu kalau kita ngomongin Amerika sudah menjadi namanya itu polisi dunia. Dagangan dia yang utama tuh apa? Dagangan dia yang utama tuh adalah dolar. Makanya dia sekarang saat ini tuh berhasil mempertahankan defisit dia tuh dengan cara yang paling terbanyak itu adalah jualan dolar. Nah, jualan dolarnya melalui mana? Melalui minyak, Bapak Ibu sekali. Ya, makanya dijadikan namanya itu petrodolar kan. Kita ngomongin petro yang lain kan. Dulu sempat si minyak ini tahun sebelum adanya tuh Bretton Woods kalau nggak salah tuh saya lupa lagi namanya tuh nanti saya akan ceritakan ya detailnya begitu saya udah pulang ke Indonesia saya membuatkan videonya nama rajanya tuh di Saudi Arabia dulu tuh dia tuh tidak Saudi Arabia yang raja dulu sama yang sekarang tuh berbeda ya raja yang sekarang tuh sudah tunduk lah kalau kita ngomongin terhadap Amerika sedangkan kalau kita ngomongin yang rajanya zaman dulu sebelum yang sekarang itu sebelumnya Bretton Woods yang lebih lama lagi itu rajanya itu benar-benar dia tidak lagi apa kalau kita ngomongin itu tidak terlalu pro terhadap Amerika sehingga harga minyak tuh sempat waktu itu tuh di ban ya di ban dan akhirnya tuh harga minyak sempat tahun berapa ya 1980-an something lah kalau kita ngomongin atau kurang lagi tepatnya saya agak lupa lagi dan saya akan update lagi itu harga minyak tuh sempat tembus sampai 110 USD per barrel ya dari harganya cuma $10 per barrel loh naiknya tuh luar biasa tinggi sekali itu zamannya dulu waktu raja sebelumnya tuh di Saudi Arabia dan kalau kita ngomongin ya kontroversinya ternyata waktu harga minyaknya diembargo si Amerika ini diembargo tujuannya dia tuh ingin menyakiti negara-negara di Eropa termasuk Amerika sendiri karena dia tidak senang dengan cara-caranya Amerika menguasai negara-negara seperti Timur Tengah ataupun ya dengan cara-cara dia menjajah lah secara tidak langsung. Nah, hal ini kan saya akan ceritakan lebih detail ya di YouTube. Saya nanti bikin lagi YouTube mungkin ya kalau udah saya pulang ke Indonesia. Jadi intinya itu adalah waktu itu raja tersebut tuh dibunuh ya, raja tersebut dibunuh digantikanlah ya. Akhirnya siapa namanya tuh si raja tersebut yang lebih ke proksinya tuh pro-nya tuh pro Amerika. Jadi singkat cerita dari sana tuh dia bisa mengamankan namanya tuh petrodolar. Nah, ini teman-teman harus tahu sejarah nih. Jadi sehingga kalau kita bicara cara Amerika untuk mengamankan Timur Tengah itu tuh adalah dengan adanya tuh pergantian rezim. Ya, salah satu itu sudah dilakukan tuh Saudi Arabia dan yang terakhir itu ada nota
yang nanti saya akan tunjukkan juga di YouTube. Nanti kan saya kan nggak bawa materi apa segala macamnya tuh. Ada sasarannya tuh 7 negara yang lagi diincar nih oleh Amerika untuk pergantian rezim. Ya, di antaranya tuh kalau kita ngomong itu ada Irak, ada Suriah, ya, ada Libanon, ya, ada Somalia, Sudan, ya, dan yang itu kan sudah semua tuh, yang 6 tadi itu ya. Yang terakhir ini tuh sekarang tuh Iran, ya. Iran ini termasuk list di 7 negara di Timur Tengah yang berpotensi dan wajib digantikan rezim. Nah, yang sekarang kan rezimnya tuh kan adalah yang sangat anti banget sama kalau kita ngomongin tuh sama pemerintahannya Amerika ya. Makanya dia dekat dengan Rusia ya, dengan China ya, dekat dengan ibaratnya tuh negara-negara yang lainnya seperti Afrika gitu kan, yang ibaratnya agak sedikit tidak anti Amerika. Sehingga saat ini tuh kalau kita tahu perdagangan di Timur Tengah ini untuk minyak, satu suplainya juga tuh adalah Irak terhadap China. Ada petroyuan kalau kita ngomonginnya, digantikan, dibelinya tuh nggak cuma nggak menggunakan lagi lewat dolar, tapi dengan yuan. Ataupun Rusia ya, Rusia dengan China kita ngomong. Nah makanya Amerika ini punya kepentingan untuk bisa supaya agar si negara-negara tadi itu gimana caranya digantikan rezim sehingga dia tuh tunduk lah terhadap perdagangan yang ujung-ujungnya uang kalau kita ngomong. Nah, Iran salah satu target terakhir. Makanya tidak heran, saya sendiri pun tidak heran, dia menyuruh Israel, seperti contohnya di Irak kan. Irak kan teman-teman harus tahu ya, Irak itu tahun 2003. 2003 itu yang nyerang siapa? Israel, disuruh sama Amerika, nih sok serang sana. Akhirnya Amerika nyerang langsung terhadap Irak. Saddam Hussein kan kalau kita ngomongin. Dan Irak juga salah satu penghasil minyak terbesar di dunia juga saat ini juga masih sih kalau kita ngomong, tapi sorry, cadangan minyaknya paling besar lah ya kalau kita ngomong. Nah, dia paksa tuh di Iraknya sendiri tuh untuk pergantian rezim sehingga muncul chaos dan lain-lain di sana, terganggu dari suplainya minyak juga. Nah, inilah cerita ini yang berulang nih sekarang di Iran kalau kita ngomongin. Jadi ada 7 negara tadi saya sebutnya, ada Irak, Suriah, Libanon ya, Somalia, Sudan ya, dan yang terakhir ini sekarang yang targetkan adalah Iran karena ini jadi proksi untuk satu, cadangan minyak di dunia yang sangat banyak, yang kedua juga dia saing minyak dengan gas ya, komoditas yang tinggi, dan dia juga ada perdagangan untuk selat dan terusan itu yang sangat strategis. Belum lagi yang ketiga ini menjadi pangkalan militer ya, pangkalan militer yang untuk menyerang kemana-mana itu tuh tempatnya tuh sangat strategis. Makanya Amerika sangat berkepentingan untuk tetap menjaga hegemoni di Timur Tengah. Apalagi sekarang kan Iran juga sendiri kan sudah punya apa, banyak lah kalau kita ngomongin kan, kemarin kan di Gaza tuh perang itu kan ada melalui ini yang dipelihara lah oleh Iran sendiri ya, salah sepertinya ada Houthi, ada Hamas ya, ada front pembela apalah namanya gitu, saya nggak lupa lagi. Tapi singkat cerita, mereka itu tuh yang dibiayai lah oleh Iran sendiri pun untuk berperang tuh terus gitu kan, melawan Israel dan lain-lainnya yang lebih pro terhadap Amerika. Jadi singkat cerita yang saya lihat tuh ini salah satu taktik yang harus dilakukan Amerika untuk memaintain Timur Tengah. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jelas otomatis juga kan kalau kita ngomongin tuh nuklir yang dibicarakan, ada nuklir, ada apa ya, bahkan sampai intelijennya, kalau nggak salah siapa namanya ya, di Amerika itu sudah kasih pengumuman bahwa sebenarnya nggak ada tuh nuklir senjata di Iran ya, dan sampai didorong gitu kan, sebenarnya si Trump sendiri ngedorong si orang ini tuh supaya ngomongnya tuh berubah gitu kan, jangan sampai ngomong kayak gitu dong. Jadi singkat cerita tuh yang harus dijual itu kepada orang-orang tuh bahwa ini ada senjata nuklir tuh di Iran. Nah ini salah satu kan kita sebutnya, mohon maaf ya biar kontroversi, ini ada satu kebohongan ya, kebohongan publik global lah menjual, karena gimana pun juga Amerika sebenarnya bukan di nuklirnya tapi ada kepentingan geopolitik, ekonomi ya, terutama saat itu dagangan dia yaitu dolar sendiri ya. Nah ini saya akan bahas lebih dalam, tapi saya akan bahasnya nanti mungkin sesi terpisah lah tentang geopolitik. Nanti saya akan tampilkan berdasarkan data dan lebih lengkap lah seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Nah tapi singkat cerita tuh intinya tuh adalah kondisi geopolitik seperti itu. Jadi nggak mengherankan sebenarnya tuh Amerika menyerang Irak saat ini. Ya nggak mengherankan karena dia harus menggantikan rezim ya, menggantikan rezim yang saat ini untuk dipersiapkan nanti akan lebih pro terhadap ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jelas sasaran utamanya Amerika ini sendiri pun juga sebenarnya tuh bukan cuma hanya sampai di Irannya saja. Sasaran dia tuh yang lebih penting itu China sebenarnya. Kenapa? Kita tahu ya, China sendiri kan sekarang sedang memperluas pengaruhnya ya, ada di Afrika, di Timur Tengah juga dia mulai, salah satunya kan di Iran sendiri kan sebagai teman baik lah kalau kita ngomongin ya, bersama China kan dia gabung di BRICS ya. BRICS ini kan ada Brasil, China, Rusia, India,
South Africa dan Iran juga sudah resmi bergabung juga termasuk Indonesia. Dan terus terang aja di Trump di salah satu wawancaranya di sana itu jelas dia ngomong seperti ini. Dia melakukan strategi nama itu divide and conquer. Divide itu artinya memecah belah terus conquer. Jadi artinya dia berusaha akan memecah belah negara-negara BRICS. Salah satunya tuh yang dekat dengan China, yaitu apa? Iran. India sudah berhasil. Dia sudah lakukan pendekatan ya, apa namanya tuh untuk apa namanya tuh untuk bisa lebih pro ke Israel kan si apa sih yang sekarangnya ya, India ya kalau kita ngomongin. Nah, yang belum berhasil itu adalah yang di Rusia dan di Iran. Ada tiga yang ditakutin, Rusia, China, dan Iran. Ya ini kan lagi kerap lah kalau kita ngomong. Makanya tuh dia lakukan proksi serang Ukraine juga tuh via Rusia tuh via Ukraine ya kalau kita ngomongin via NATO kan. Dan Trump ini lakukan pendekatan dengan Rusia dengan cara berbeda dengan Biden. Dia terus terang di media tuh dia ngomong bahwa Rusia dan China ini harus dipisah dan dia akan berusaha memecah belah tuh di Rusianya. Kalau kita ngomongin jadi mendekatkan diri. Jadi strategi yang kedua itu dia berusaha mengasingkan China sebenarnya dengan cara memecahkan si Rusia, terus memecahkan menggantikan rezimnya si Iran sehingga China sendirian. Tadinya harapan dia seperti itu gitu kan. Kan kenapa dia harus lakukan seperti itu? Kalau dia tidak lakukan, maka pergantian hegemoni di dunia ini bisa terjadi dalam waktu yang lebih cepat. Ya, makanya dia lakukan hal seperti ini. Dia memecah belah. Ya, nah apakah berhasil? Nah, Rusia sudah mulai ada pendekatan oleh si Trump sendiri. Ya, kalau kita ngomongin dan yang Iran ini sedang dilakukan namanya tuh pergantian rezim. Nah, sehingga singkat cerita sasaran utamanya sebenarnya itu ke China. Nah, ini teman-teman harus paham juga kan ternyata geopolitiknya tuh ngarahnya ke sana. Ya, kalau kita ngomongin yang dilakukan oleh Amerika, mau nggak mau dia harus lakukan seperti ya yang saya pikirkan tuh ya kalau nggak dia juga pasti akan kalah ya. Nanti suatu saat kalau sudah nantinya China, Iran, mereka banyak lakukan transaksi sendiri, bikin pangkalan lebih akrab lagi masing-masing ya, dia akhirnya kan bahaya. Nah, jadi dia dilakukan pemecahan-pemecahan seperti ya. Nah, itu dua hal ini tuh justru yang langkah kenapa Amerika mau melakukan penyerangan terhadap Iran. Itu dasarnya ke sana. Tapi ada alasannya ketiga nih. Alasannya ketiga ini tuh, ini di poin pertama nih adalah menghindari harga minyaknya jatuh. Sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa Trump ini kan pengusaha ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa yang backup di belakangnya itu banyak pengusaha-pengusaha itu ada energi kotor kan. Sedangkan si Trump sendiri juga nggak mau inflasi terlalu tinggi. Nah, jadi singkat cerita, harga minyak ini tuh dijaga. Nggak boleh jatuh terlalu dalam karena merugikan pengusaha-pengusaha di minyak di Amerika sendiri, termasuk Saudi Arabia, sekutu dia saat ini yang paling di Timur Tengah yang paling oke gitu kan. Apalagi kan kemarin dia invest besar tuh di Amerika tuh Saudi Arabia ya. Kita ngomongin jadi sahabat karibnya Amerika saat ini tuh adalah di Timur Tengah itu justru Saudi Arabia. Nah, apa namanya tuh singkat cerita dia menjaga supaya si minyak ini tuh kalau terlalu jatuh terlalu dalam itu pasti rugi kan. Tapi kalau naik terlalu tinggi, terlalu mahal juga, selain membuat inflasi di Amerika, juga merugikan untuk negara-negara yang penghasil minyak tadi. Kenapa? Karena yang konsumsinya kan makin sedikit. Ya, makanya dia punya kepentingan harganya terlalu tinggi nggak boleh, terlalu rendah pun juga nggak boleh. Makanya harganya sekarang tuh menurut saya sudah. Ya, nah ini menarik ya kalau kita ngomongin itu salah satu strategi Trump juga untuk saatnya kita pukul nih si Iran. Ayo kita serang gitu kan untuk menaikkan harga minyak juga, memaintain, tapi dia juga memaintain supaya harga minyak tuh nggak terlalu tinggi. Ya, jadi menurut saya seperti itu ya teman-teman. Ini background dasar kenapa Amerika tuh menyerangnya ke Iran. Dia memutuskannya. Jadi nggak kaget sih sebenarnya tuh ya. Memang sudah sasaran ya. Sudah jadi sasaran utama yang terakhir dari 7 negara di timur. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mas Faruk ya. Oke, ini saya sudah tadi ya tanggal 22 Juni hari ini Amerika sudah melakukan serangan ya terbatas ke tiga fasilitas nuklir ya. Saya tadi lupa lagi namanya apa aja ya di Iran ya kalau kita ngomongin. Tapi ada kontroversi juga ngomongin bahwa apa namanya tuh supaya jangan sampai saya ada yang ngomongin bahwa itu tuh bodong ya katanya tuh fasilitas nuklir. Kalau sudah diserang fasilitas nuklir kan harusnya kan bisa impactnya tuh radiasi nuklirnya kemana-mana gitu kan ya. Saya setuju sih. Ya tapi saya nggak ngulik-ngulik lagi yang soal itu lebih dalam. Tapi ini semua tuh sebenarnya tuh hanya panggung sandiwara untuk menggulingkan rezimnya Iran
yang saat ini ya kalau kita ngomong, karena kepentingannya biar pro ke Amerika ya, otomatis ujung-ujungnya untuk supaya dagangan dia laku gitu kan, dolar gitu kan, menggunakan transaksi minyak menggunakan dolar. Dan sekaligus ini juga memberikan warning ya untuk kepada negara-negara lain di luar Iran supaya hey, jangan sekali-sekali kamu dagang minyak, yuk jangan pakai petroyuan misalnya, pakai petrodolar, semua harus pakai dolar lagi gitu ya. Dengan kata lain memberikan gertakan lah, kita ngomongin bahwa nih sok kalau nggak yuk main-main, gue bikin sama seperti Iran, gue bikin sama seperti, ngingetin lagi ke masa-masa lalu seperti Suriah, Irak dan lain-lainnya lah gitu kan ya, apa yang terjadi di Gaza dan lain-lain. Oke, silakan lanjut lagi mungkin. Nah, kenapa Amerika masih menahan eskalasi ya? Kalau kita ngomongin sebenarnya tuh nggak menahan juga sih, tapi sudah dilakukan serangan ya kalau bicara. Tapi Amerika harus paham bahwa sekarang ini kan dia lagi ada namanya tuh krisis internal fiskal ya kalau kita bicara. Kenapa dia lakukan serangan terbatas terhadap si Iran tadi? Satu, supaya dia orang gini. Sekarang ini kan sempat waktu lalu tuh dolar dilepaskan. Orang tuh tidak percaya lagi. Bond 30 tahun itu kan melambung tinggi yieldnya ya. Dan dolar itu kan turun tajam di XY. Itu menandakan artinya tuh di XY sesuai keinginan dia. Tapi kan bond yield tuh harusnya turunnya dalam ya. Turunnya tuh tajam juga. Tapi kan terjadi malahan yieldnya naik. Itu artinya ada ketidakpercayaan terhadap ekonomi Amerika. Banyak yang melepas bond US gitu. Nah, tujuannya dia menyerang ke Iran juga tuh dia mengharapkan, karena dia ada utang jatuh tempo yang refinancing ya dalam waktu dekat juga, supaya mereka tuh pada balik lagi tuh membeli bondnya si US supaya suku bunga tuh bisa nah itu tujuannya ya sebenarnya tuh untuk Amerika mendorong supaya ini memberikan serangan warning lah bicara. Nah ini pernah terjadi nggak kasus seperti ini? Pernah terjadi tahun 2003 ya, dengan dia serang ke Irak. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Jadi waktu itu tuh di Irak tuh dia tuh kan Saddam Hussein ya, sama dia omongin juga tuh bahwa di Irak ini sedang dibangun senjata pembunuh massal katanya, yang sampai saat ini kan tidak terbukti kan pernyataannya. Waktu itu tuh kalau nggak salah pemerintah tuh George Bush ya, Amerikanya tuh George Bush, dia menyerang ke Irak di tahun 2003. Dia tuh sama sekarang tuh difitnah bahwa Irak itu ada senjata pembunuh massal, dan Irak merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Timur Tengah juga. Minyak sempat naik harganya tuh 30% ya, tapi tidak setinggi waktu yang zamannya sebelum Bretton Woods itu, yang pangeran Saudi Arabia itu yang sempat ngeban ya, embargonya si siapa namanya tuh, si embargonya Amerika, embargo minyak terhadap negara-negara barat, itu sempat minyak melambung 140. Nah, tapi yang ternyata waktu perang sama Irak ini tuh kenaikan cuma 30%. Nah, itu yang diharapin. Kenapa kok nggak naiknya tinggi sekali ya? Yang pertama, dia hanya geraknya, biarpun Saddam Hussein kalau nggak salah tuh, saya pernah baca data tuh, kalau nggak salah tuh perangnya tuh Maret 2003, dalam waktu 1 bulan itu, April itu tuh cepet ya, perangnya cepet, dan ketangkepnya tuh di Desember 2003 juga tuh Saddam Hussein ya, kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa-lupa lagi ingat, nanti saya akan buatkan lah ya. Tapi singkat cerita tuh perangnya cuma 1 bulan, dicepet sama Amerika serangannya. Nah ini yang saya lihat tuh akan terjadi lagi di eranya Trump gitu kan. Dia sebenarnya tuh tujuan utamanya ingin menggulingkan pemerintah yang sekarang di Iran. Makanya serangannya tuh harus cepat. Dan yang terjadi apa dalam waktu 1 bulan yang dia menyerang ke Irak? Kalau kita lihat dari sejarah, di si IHSG, Dow Jones, itu semua tuh koreksinya tajam. Ya cukup dalam lah, tapi nggak sampai crash ya. Koreksi ya kalau nggak salah. Koreksi itu kan masih batasnya sekitar 10-15%, bahkan sampai 20% ya. Jadi bukan crash ya. Waktu itu kan Amerika lagi sama overvalue kondisinya tuh 2000, lagi .com bubble. 2000 ya, tahun 2000 .com bubble pecah, udah gitu masuk ke 2003 tuh ada perang Irak ya, kan suku bunga dinaikin tuh, suku bunga dinaikin kan 2000-an ya kalau nggak salah, jadi .com bubble pecah. Singkat cerita 2003 itu perang Irak, baru dari sana tuh dikat ya, baru satu Fed cut the rate 2003. Nah yang menarik kalau kita pelajari dari sejarah, 2003 perang Irak ini membuat harga minyak tuh naik 30% terlebih dahulu, dan akhirnya tuh gradual bertahap naik sampai tahun 2000, kalau nggak salah 2008, naik bertahap. Nah ini yang membantu
pemulihan ekonomi justru di emerging market, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena emerging market ini sangat bergantung terhadap komoditi. Jadi sejarah berulang. Makanya saya ngelihat ini kok jalannya tuh sama persis seperti apa yang diskenario kan ya gitu kan. Biarpun eventnya berbeda, tapi temanya sama gitu kan. Ya dulu mah perangnya ke Irak, sekarang perangnya ke Iran gitu kan. Tujuan utamanya. Waktu itu kok minyak nggak melambung terlalu tinggi cuma 30% karena OPEC dan lainnya juga negara masih dalam kondisi resesi yang pertama. Kesana kan dari dotcom bubble tadi suku bunga naik kan masih ada kondisi masih belum baik ya negara juga gitu. Negara-negara dunia masih belum baik itu yang pertama. Terus kedua juga supply-nya banyak, demand-nya kurang, supply-nya banyak. Nah, hal ini terjadi persis nih di tahun 2026 saat ini gitu kan. Di mana supply-nya OPEC banyak kan, Amerika juga banjir, supply-nya demand-nya belum ngangkat. Makanya butuh story nih Amerika untuk supaya ngejaga harga minyak dinaikin dulu. Makanya minyaknya kan nggak bisa naik terlalu tinggi. Dan ini nanti kalau perangnya Amerika bisa cepat, justru nanti akan jadi momen untuk emerging market akan bisa comeback dan mirip dengan masuk ke fase mania phase seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Karena fase kalau kita lihat ternyata habis 2003, 2004 sampai tahun 2008 itu emerging market masuk ke fase mania. Indonesia diuntungkan jadi salah satu itu dengan eksportir komoditas. Ya, karena kenaikan harga oil tadi biarpun Indonesia defisit oil ya, tapi kan dia sebagai eksportir batu bara waktu itu kan CPO gitu ya, itu diuntungkan juga dengan harga minyaknya naik karena harga komoditas naik itu berdasarkan demand seiring dengan tahun 2004-nya tuh Fed mulai cut rate. Nah pertanyaannya, kalau sekarang Amerikanya bisa cepat perangnya terhadap Iran, saya expect harga komoditas ini akan gradual bisa naik. Kenapa? Karena tahun 2004 juga tuh Irak begitu diserang, 2003 Irak diserang, harga minyak naik 30%. Tapi semenjak saat itu supply terganggu. 2004 tuh supply terganggu Irak kan, karena kan salah satu produsen terbesar di dunia itu kan Irak ya. Dia ada supply distribusi produksi gitu ya, terganggu kan semenjak ada pergantian rezim, akhirnya tuh terganggu sehingga membuat harga komoditas itu gradual naik. Dan ini saya ekspektasikan akan terjadi. Makanya masuk ke komoditas booming dan masuk komoditas super cycle. Jadi ceritanya itu akan bersambung lagi ya. Kalau lucu ya. Saya seperti itu. Malahan saya melihat perang yang saat ini justru ini merupakan opportunity ya buat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada koreksi cukup tajam, justru ini it is time to buy. Ya, kalau menurut saya, kalau perangnya cepat yang dilakukan sama seperti Irak waktu lalu, emerging market Indonesia ini akan masuk ke fase mania. Ya, itu prediksi saya ya. Ini masih ada slide nggak Pak? Silakan lanjut dulu. Ya, jadi kalau implikasi jangka pendeknya apa? Harga minyak akan bergerak liar, jelas ya dolar AS juga akan menguat dulu ya, karena kan tadi kan disuruh tarik dulu kan, dia kan mau perpanjang utang. Nah, menariknya tahun 2003 juga kan begitu perangnya selesai sama Irak ya si Amerika. 2004 2008-nya kok kenapa ekonominya Amerika tuh nggak pulihnya cepat dibandingkan emerging market karena kan dia habis dotcom bubble, valuasi yang terlalu mahal ya. Terus yang kedua juga dia tuh pemulihan fase pasca perang dan dotcom bubble ini juga butuh masa konsolidasi. Makanya emerging market. Nah, inilah terjadi kan kemarin kan AI kan 2025 itu kan AI lagi booming sekali sehingga valuasinya si Amerika itu kan tinggi banget over value kan. Ya, yang saya prediksi sama persis. Jadi akan ada rotasi ke emerging market. Valuasi di Amerikanya sudah terlalu mahal dikarenakan ada AI bubble. Menurut saya itu yang pertama. Yang keduanya nanti akan trend seiring komoditas akan booming dan masuk ke emerging. Jadi balik lagi kalau temporary Bapak Ibu sekalian komoditasnya akan bergerak liar. Jelas saya setuju ya. Emas mungkin akan bergerak liar tapi nanti seiring cut rate itu nanti akan ada normal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian justru kalau ada dalam waktu 1 bulan ini ada kesempatan koreksi justru it's time ya. Jadi saya semangat sekali ya malam ini saya nge-live biarpun data-data mungkin belum terlalu lengkap ya artinya jadi nanti ini apa yang di bayangan saya ya si gambaran mudah-mudahan bisa tercerah oleh Bapak Ibu sekalian karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat slide saya sebelumnya coba perhatikan cek di YouTube saya sebelumnya itu kan ada fase mania tahun 2000 sampai 2008 tahun 97 lah 97 sampai 2008 di fase konsolidasi itu kan 97 sampai tahun 2003 di 2004 itu Indonesia tuh masuk ke fase mania. Di 2003-nya, sebelum masuk ke fase mania itu ada perang Irak. Dan itu persis terjadi sama seperti sekarang perang Iran. Mudah-mudahan ini justru jadi pemicu ke depan untuk kita masuk ke fase berikutnya, ke fase mania. Ya, silakan mungkin Pak Faruk ada lagi slide mungkin. Ya, oke, nah itu sih tadi saya udah dijawab juga ya sektor-sektor yang perlu diwaspadai. Kalau saya setuju ya, kalau jangka pendek ini kan kita nggak bisa duga ya harga minyak naik,
pasti akan berpengaruh ke emiten-emiten komoditas gitu ya. Tapi namanya orang ya, kadang-kadang kan kalau lagi perang, ekspektasi semua sudah fear, takut, market crash gitu kan. Nah, yang terjadi mungkin bisa jadi buangan juga bisa jadi gitu kan. Bukannya malah naik tapi justru jadi dikoreksi dulu mungkin saja. Namanya perilaku manusia kan seperti itu ya kalau jangka pendek. Nah, terus saya setuju juga dengan Selat Hormuz ya, dengan ditutup jelas akan melambungkan tarif. Tapi itu semua jangka pendek ya Bapak Ibu sekalian semua. Justru kalau kita pengen melihat ada lebih jangka panjang, ini ada peluang ya. Peluang juga bukan cuma hanya di sektor komoditas, tapi juga peluang untuk emiten-emiten yang kita bisa hold lebih jangka panjang. Ini akan menurut saya komoditas ini yang naik ini tuh akan mengalir juga semua ke pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Karena kan tahun 2004 ke 2008 itu kan SBY ya. Waktu itu kan konsumsi meningkat cukup tajam karena komoditasnya naik. Biarpun rupiah secara gradual kan melemah ya. Terus komoditasnya menguat gitu kan. Tapi pemulihan ekonomi itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan itu yang akan terlihat nanti ya selama 3 tahun ke depan ini, 2025 ke depan sampai tahun 2028, 2029 lah maksimum gitu ya. Kita akan menjumpai Indonesia akan masuk ke fase mania. Mungkin sekian dulu dari saya nih, Mas Faruk. Mudah-mudahan bisa dicerna ya oleh teman-teman ya. Kita open question aja, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Andre sudah cerita tentang beberapa update global ya. Nah, silakan Bapak Ibu, Iya. mungkin bisa kita masuk ke tanya jawab, diskusi, atau kalau mau ngasih-ngasih kabar juga boleh nih, gitu ya malam hari ini. Ini sebentar Pak Jeffrey ya, kita jawab dari, boleh nih Pak Jeffrey, Pak Andre sempat ngikutin nggak Pak terkait PGEO, update-nya? Saya kurang Hmm, update sih hmm. sebenarnya mah, tapi nanti mungkin di saja bisa tanyakan ya ke analis. Oke. Kalau saya sendiri sih nggak gitu terlalu ngikutin PGO ya. Ya, betul Pak Andre. Nanti Bapak Ibu yang member, kalau spesifik ke emiten gitu ya, pertanyaan nanti bisa ditanyakan fitur tanya analis ya, atau ditanyakan di grup atau Telegram juga boleh. Nanti kita catat dan akan kita jawab juga. Oke, ini dari Bu Priscilia Adrian. Pak Andre ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti Cina dan Rusia akan membantu Iran? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Eropa dan NATO akan membantu AS juga karena mungkin mereka sekutu. Terus yang ketiga, apakah menurut Pak Ande rencana Amerika untuk mengganti rezim ini akan berhasil? Nah, gimana Pak Oke, tanggapannya Pak? saya juga nggak bisa mengetahui langkahnya China saat ini sejauh mana karena kan Irak yang waktu lalu berbeda ya kalau kita ngomongin dengan yang kondisi Amerika saat ini. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataannya jelas kan China juga harusnya dia pun saat ini tidak bisa memilih eskalasi langsung harusnya kalau saya lihat itu yang pertama. Kenapa? Karena Rusia sekarang Trump ini cukup pintar ya dia pendekatannya nggak cuma hanya nggak langsung frontal dengan Rusia, tapi dia melakukan pendekatan yang cukup baik lah dengan Rusia. Sehingga dengan kata lain, China pun juga sekarang saat ini merasa ditinggalkan nih sama teman-temannya. Kita bisa lihat waktu perang dagang kemarin ya diumumkan tuh tanggal awal Februari atau April, sorry, April ya waktu kan yang April MOP katanya kan tanggal 2 Aprilnya gitu kan dia pengumuman ada perang tarif itu banyak negara-negara yang tadinya tuh dianggap sekutu sama si China ini ternyata meninggalkan China ya. Jadi akhirnya kan agak ngomel-ngomel gitu kan China juga kan dia sendiri pun juga kan sedikit mengeluarkan apa ya statement bahwa kalau nanti bikin dealing yang merugikan ke China awas katanya kan. Dengan katanya seperti itu ke teman-teman dia kan di negara-negara lain tuh ya seperti ditunjukkan ke Vietnam ataupun ke Thailand ataupun ke negara-negara sekutu yang lainnya yang tadinya tuh dianggap gua udah support kamu banyak tapi kamu malah di belakang saya kayak gitu kan begitu diancam sama Amerika udah langsung berbalik ke Amerika gitu kan di sana juga itu menandakan bahwa China sendiri pun belum cukup mencengkram teman-teman dia tuh takutnya malah dia secara frontal langsung menyerang Amerika ini tuh justru malah menjadi berbalik. Nah ini yang mungkin pandangan saya saat ini tuh bukannya perang frontal yang akan terjadi tapi perang dingin ya banyak langkah-langkah taktis di belakang yang dilakukan oleh China untuk antisipasi ke depannya juga dilakukan. Jadi kayak main catur lah, tapi nggak frontal saya lihat. Itu yang pertama ya. Karena Rusia pun juga akan berlaku seperti itu. Rusia ini kan ada pendekatan juga oleh Amerika. Jadi makanya dia sengaja ingin membelah tuh si Amerikanya ingin divide and conquer. Kalau sedangkan si China juga ingin kita ada permainan yang kita lihat tuh harusnya cukup menarik ya ke depan kita simak sama-sama.
Tapi saya masih yakin perang dunia ini nggak akan terjadi saat ini. Ya, tapi nanti berapa tahun kemudian saya nggak tahu. Tapi saat ini kondisinya tuh China belum cukup kuat ya saya lihat tuh. Jadi makanya dia akan memilih nggak frontal langsung. Jadi Iran sendiri pun juga dia sendiri pun akan lihat wait and see, dia akan perbantukan dalam bentuk yang lain ya. Itu yang saya perhatikan ya. Nah, sedangkan dari NATO juga sama kan dia mereka udah nggak ada pilihan harus dukung Amerika lah. Itu mah udah pasti ya kalau kita ngomongin ya gitu kan. Nah, apakah rencana US untuk mengganti rezim ini akan berhasil? Ya, kalau saya lihat dari 6 negara, 7 negara yang ditargetkan itu kan tinggal yang terakhir Iran ya. Dan dari 6 negara ini dia berhasil, biarpun negaranya sekarang ada yang kacau balau juga kan kalau kita ngomongin. Tapi ya apa boleh buat ya. Itu kan memang konsekuensinya negara intelijen, masalah Amerika cara melakukannya seperti itu gitu. Biarpun kita ngomong jahat atau seperti apa, tapi dia wajib melakukan sesuatu untuk mempertahankan hegemoni dia. Mau nggak mau. Jadi kalau menurut saya sih harusnya sekarang sedang dipersiapkan untuk pengganti rezim yang saat ini ya, di Iran sendiri. Ini prediksi saya. Dan kalau ini berlangsung cepat, ya perangnya biarpun si pemimpinnya belum ditangkap nih, yang sekarang ya di Irannya ya, ataupun seperti Saddam Hussein waktu lalu, tapi kalau berlangsungnya cukup cepat, harusnya biarpun ada koreksi dulu, tapi ini akan menimbulkan reaksi market yang positif harusnya. Yang penting kuncinya di sana. Jadi saya sih nggak pentingin sekarang tuh apa rezimnya akan diganti atau tidak apa segala macam. Fokusnya perangnya ini jangan terlalu lama lah. Atau perangnya itu bisa dilakukan Amerika tuh dengan secara cepat, clear gitu kan. Udah selesai sampai sini gitu kan. Sehingga jadi akhirnya tuh menimbulkan nanti market tuh justru akan relief ya, akan ada pemulihan. Itu yang terjadi waktu di perangnya dengan Irak, kita lihat. Mudah-mudahan bisa menjawab sih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Itu tadi 3 pertanyaannya dari Bu Priscilia Adrian ya, kalau nggak salah, atau Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan terkait industri Pak Andre. Mungkin apa yang bisa diulang lagi Pak, yang berpengaruh apa, yang terpengaruh apa, atau mungkin pertanyaannya adalah industri apa saja yang mesti dilihat pada saat perang seperti ini Pak. Silakan Pak Andre. Oke, baik. Kalau dalam jangka pendek ini jelas komoditasnya yang menarik ya, karena kan minyak pasti akan naik. Biarpun saya nggak tahu naiknya berapa, tapi kalau kita lihat dari sejarah histori dengan perangnya Irak, ya Irak sendiri punya salah satu kan yang mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia saat itu ya. Kalau kita ngomongin produksi juga kan cukup baik gitu kan. Biarpun setelah pergantian rezim itu kan jadi produksinya menurun cukup tajam. Jadi ketidakpastian tadi kan, jadi kan rezimnya banyak dia pergolak. Nah, jadi singkat cerita tuh harga minyak itu tidak melambung sangat hebat ya seperti yang dibicarakan JP Morgan kan kemarin sempat ngomong sampai 130 USD per barrel katanya atau 140 USD per barrel gitu ya. Tapi waktu dengan perang Irak itu naiknya 30% ya. Jadi 30% sudah cukup baik kita ngomong. Jadi hari ini apakah minyak akan melambung sangat tinggi sekali? Mungkin akan ada lonjakan dulu, tapi bisa jadi akan nanti turun lagi. Karena kenapa? Karena kan demand secara keseluruhan dan supply di dunianya juga masih banyak dan demandnya kurang. Ya saya perhatikan ke sana. Jadi saat ini sih mungkin akan bagus untuk sentimennya di sektor komoditas. Biarpun saya prediksi sih mudah-mudahan kalau cepat bisa jadi nanti akan ada penurunan lagi ya. Makanya cukup hati-hati ya, volatilitas saat ini bisa jadi kesempatan tapi bisa jadi kerugian juga nih. Kalau kita mau justru kalau menurut saya teman-teman yang nggak biasa termain dengan volatilitas seperti ini justru bermain aman, nunggu dulu koreksi cukup dalam, carilah emiten-emiten yang defensif ya seperti sektor perbankan atau consumer yang justru bisa dikoreksi saatnya koreksi nanti misalkan cukup tajam justru jadi opportunity to buy kayak sahamnya perbankan gitu. Nanti kalau ada koreksi lagi kita tahu kan sebenarnya tuh itu hanya sifatnya jangka pendek semua ya seperti Bank BRI itu kan sifatnya akan jangka pendek semua karena ujung-ujungnya nanti the Fed ini pasti akan cut rate ya biarpun sekarang perang Irak katanya tuh bikin minyak melambung, inflasi akan tinggi, Iran minyak akan tinggi, inflasi akan tinggi, sehingga kan si The Fed ini kan, Powell ini akan menahan suku bunga lagi kan. Tapi kalau kita lihat dari sejarah perangnya Irak itu 1 bulan, justru nanti setelahnya itu tahun 2000 kan 2003 itu perangnya Irak gitu ya, tahun 2024 itu udah cut rate agresif gitu, si Fed-nya. Ya 2003 akhir kalau nggak salah. Saya akan update lagi lah ya, data-datanya nanti saya dicek lagi ya. Tapi singkat cerita, pokoknya mana tahun 2004 itu cut rate Fed lakukan lebih agresif itu yang membuat jadi akhirnya tuh banyak dana-dana asing itu berpindah ke emerging market dan komoditas booming ya. Nah, ini harusnya yang akan terjadi yang saya lihat tuh ini sejarah berulang ya. Jadi sektor apa yang menarik? Kalau teman-teman ingin membeli mengharapkan sektor komoditas ini membeli udah gitu pengen naik dengan harga jangka pendek, saya pun nggak bisa menebak apakah jangka pendek ini apakah perang ini bisa selesai dalam waktu berapa lama gitu. Kalau lebih cepat bisa jadi mungkin besok lusa udah beres ternyata saya nggak tahu ya. Tapi bisa jadi 1 bulan gitu kan harga minyak naik dulu gitu kan mungkin aja atau dalam waktu jangka pendek seperti apa nah itu yang saya nggak bisa tebak tapi kalau
ingin investasi sektor misalkan coal atau enggak minyak untuk jangka lebih menengah panjang. Nah, itu yang bisa teman-teman bisa lakukan ya. Kalau misalkan dapat harga koreksi, bisa beli, saya akan melihat sektor komoditas ini tuh akan booming 2-3 tahun lagi, ini akan booming. 1 tahun depan lah udah akan mulai kerasa. Ya, jadi saya harapkan sih teman-teman view-nya jangan jangka pendek, tapi view-nya sedikit lebih long bicara. Terus belinya juga jangan terlalu mahal. Ya, jangan karena ngejar minyak sekarang jadi ngejar aja yang udah emiten naik, dikejar gitu. Nah, saya sarankan sih jangan. Lebih baik manfaatkan momentum koreksi ini justru untuk membeli saham-saham yang cukup murah ya, yang murah bahkan kita ngomong. Jadi ini momentum second chance to buy ya kalau kita sebut. Apakah akan semurah sampai ke bulan April bahkan IHSG akan crash? Menurut saya enggak. Ya mudah-mudahan di perang ini cepat justru jadi momentum buat kita untuk buy. Mudah-mudahan bisa di ini ya keterima ya Faruk. Oke, siap. Thank you, Pak. Ada pandangan nggak, Pak? Kan kalau di tahun berapa tadi, Pak, ya? 2003 yang Irak kena gitu ya, Pak, ya, oleh Amerika. Itu kan berharap ada pergantian rezim dan memang terganti. Nah, kalau Iran nih kalau nggak terganti, gimana kira-kira, Pak? Apakah USA akan lanjut perang atau gimana tuh, Pak? Saya nggak tahu ya, saat ini kan saya belum melakukan riset yang Irannya seperti gimana gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, dari 6 negara itu, Amerika berhasil menggantikan rezimnya, Pak. Ya, menggantikan rezimnya. Karena kan yang saat ini masih punya cengkraman cukup kuat itu Amerika, Pak. Militer dan lain-lainnya, termasuk proksinya kan dia paling kuat itu adalah Israel dan Arab Saudi sendiri. Ya, Arab Saudi sendiri kan jadi temannya Amerika, biarpun di depan ngomongnya A, belakangnya B gitu kan. Teman di depannya seolah-olah menentang perang gitu kan, tapi di belakangnya mah yuk semakin kan yang itu kan menguntungkan oleh Arab juga kalau kita ngomongin Arab Saudi, kalau kita ngomongin jujur ya. Jadi mereka tuh membiarkan. Jadi otomatis kalau saya lihat tuh sekarang kan tujuannya Amerika juga kan banyak ingin apa ya memusnahkan tersebut membubarkan gerakan-gerakan yang radikal lah kita sebutkannya seperti yang temannya Iran sendiri kan tadi kan sebutkan oleh Houthi, Hama, front-front itu kan kita ngomongin. Nah itu yang ingin juga dia mencengkram lebih kuat gitu. Nah makanya salah satu yang terakhir negara ketujuh yang akan dilakukan itu adalah di Irak. Nah kalau saya lihat sejarah sebelumnya dari nama berhasil ya Amerika ya sih melihat bahwa ada kira seperti ya saya sih bukan berarti ngomongin bahwa itu pasti akan hasil, tapi bagi saya sebagai investor saya mah lebih mementingkan itu jangan terlalu lama lah. Yang penting kita bisa cepat. Cepat tuh dalam arti kata bukan berarti kayak contohnya di Irak ya. Irak itu kan Saddam Hussein-nya kan ketangkap tuh di Desember ya. Perangnya tuh dari Maret ke April kalau nggak salah. Jadi cepat tuh. Serangannya cepat udah gitu. Nah, tapi ketangkapnya Saddam Hussein-nya tuh di Desember. Nah, di April itu sudah ada deklarasi tuh dari Amerika bahwa sudah berhasil dan kayak ini seperti ini dan seperti ini. Misalnya titik poin seperti itu ada market tuh lebih relief lah, lebih apa? Lega lah sehingga jadi marketnya mulai rebound. Nah, nanti akan ada pernyataan-pernyataan seperti itu yang perlu kita simak kelanjutannya dari pemerintah sendiri. Bukan berarti kan apa sih pemerintah yang sekarang sudah bisa digantikan baru marketnya rebound nggak seperti ya mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Faruk. Oke, siap, Pak. Ini ada pertanyaan menarik nih, Pak, dari Bu Novitri. Dalam kondisi geopolitik ekstrim seperti ini, adakah perubahan perilaku smart money yang bisa diamati dari rotasi sektor atau instrumen tertentu? Misalnya rotasi mendadak ke sektor energi terbarukan atau defensif mungkin, Pak. Silakan, Pak. Kalau masalah perilaku di market, saya juga nggak bisa benar. Tapi kalau saya lihat rotasi ke emerging market itu menurut saya keniscayaan ya sudah pasti akan terjadi di tahun depan. Kalau menurut saya minimal di tahun depan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah mulai ya. Karena kenapa? Karena komoditas ini akan memasuki era super cycle. Sama seperti tahun 2004 ke 2008 di eranya Irak selesai itu Saddam Hussein, komoditas terganggu, minyak terganggu suplainya karena Irak sudah tergantikan rezimnya sehingga harga minyak gradual naiknya seiring pemulihan demand. Nah ini kata kuncinya, seiring pemulihan demand, cut rate dari the Fed, minyaknya gradual naik. Makanya ini akan terjadi namanya itu komoditas super cycle yang membuat emerging market termasuk Indonesia saat itu akan sangat diuntungkan. Kenapa? Karena komoditas Indonesia kan jadi komoditas ekspor komoditas kan. Apalagi tambah saat tahun ini zaman sekarang ini sama nikel ya. Belum lagi dengan yang lainnya sudah hilirisasi harusnya Indonesia ini akan komoditas yang diuntungkan ini akan turun ke yang lain-lainnya seperti kan penggerak ekonomi itu perbankan sendiri, ekonomi akan diuntungkan oleh perbankan, konsumsi akan pulih,
Bahkan tahun 2000, saya ingat tahun 2012 itu kan, tahun 2000 3 ke 2008 ini kan konsumsi itu meningkat cukup tajam tuh konsumsi Indonesia. Saham-saham consumer tuh naiknya luar biasa. Saham-saham perbankan luar biasa. Jadi itu periode berkahnya Indonesia. Itu saya lihat tuh zamannya SBY kan, SBY yang kedua kali kalau nggak salah tuh ya. Nah, ini akan masuk ke era seperti itu kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan tepat ya. Jadi skenario-nya tuh dari yang akhir tahun lalu sampai sekarang ini masih tetap intact nih. Perang Irak pun ternyata skenario-nya, Perang Iran pun ini juga ternyata skenario sama seperti Perang Irak di tahun 2003. Jadi sejarah berulang kalau saya lihat. Jadi mudah-mudahan ya ke arah sana. Oke, kita coba masuk ke kondisi di Amerika, Pak. Rencana Fed cut rate 2 kali tahun ini menurut Pak Andre gimana? Apakah sudah cukup untuk inflow ke emerging market seperti Indonesia, Pak? Kalau menurut saya sih itu mah tahun ini Fed udah rencana 2 kali, oke. Nanti kedepannya juga kan seiring nanti kalau perang Irannya sudah selesai, ekonomi Amerika juga lagi pemulihan kan, pasca yang AI tadi kan AI booming, udah gitu yang keduanya juga kan resesi yang saat ini juga kan dikarenakan karena kondisi ya, betul nggak? Ini dengan perangnya Iran belum tentu tentu saja kan Amerika pasti ngeluarin banyak duit tuh, defisitnya juga makin bengkak juga, pasti perbaikannya nggak butuh waktu yang cukup lama. Jadi akhirnya kalau menurut saya sih Fed sih pasti akan ya harusnya akan gitu kan lebih banyak lagi gitu karena seiring ekonomi Amerika ini akan masuk ke zona yang resesi ya kita sebutnya ya. Nah, periode Amerika akan masuk ke fase konsolidasi, periode emerging market akan masuk ke fase bullish. Tapi bukan berarti Amerikanya juga akan nyungsep ya, tidak, dia akan naik juga gitu kan seiring emerging market naik, tapi emerging market itu akan naiknya lebih bullish daripada Amerika karena Amerika sedang masuk ke kondisi pemulihan pasca perang dan pasca valuasi yang terlalu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Oke, siap. Itu ya terkait cut rate ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nih dari terkait industri nih, Pak, transportasi kapal. Nah, apakah ada peluang yang besar dan kira-kira jenis emiten apa saja yang diuntungkan? Yang apakah yang bawa minyak, tugboat atau tongkang mungkin, Pak? Kalau untuk yang karena Selat Hormuz sendiri ya naik, itu kan pasti ke harga kontainer ya, freight rate-nya kan naik. Jadi menurut saya sih pasti yang kapal-kapal yang pembawa kayak kontainer ini yang menarik sih saat ini. Kalau yang kayak tongkang kan permintaannya tergantung dari supply, dari demand-nya batu bara sendiri. Kalau demand batu baranya belum pulih ya saya lihat pasti kan kapal tongkang ini belum pulih ya kalau kita ngomong secara demand kan. Nah, saat ini kan harga batu bara kalau naik, apakah demandnya akan pulih? Belum, saya lihat. Tapi kalau transportasi, freight rate udah pasti langsung terpengaruh gitu kan. Jadi yang kontainer sih saat ini lebih menarik ya, saya lihat ya. Mudah-mudahan jawab sih Pak Farouk. Oke, siap. Itu ya, Pak. Siapa nih, Pak Kanwir? Banjarmasin. Oke. BTC kripto, Pak. Andre ngikutin BTC kripto, Pak? Ya, saya cuman hanya Bitcoin aja tuh disamakan dengan emas sih kalau saya sih. Store Hmm. of value aja sih Pak Farouk itu kan. Oke. Ada pendapat nggak Pak Anda terkait prospek harga emas di saat perang seperti ini? Apakah sudah jenuh untuk kenaikannya atau masih ada upside lagi, Pak, kira-kira? Kalau emas saat ini saya lihat sebenarnya tuh untuk berdasarkan harganya kemarin kan saya udah pernah bawa di YouTube ya, itu kan harganya harusnya kan sudah over value ya. Tapi kan di saat ketidakpastian seperti ini emas mungkin akan ada upside lagi, bisa jadi. Bisa jadi akan ada spike dulu di saat ketidakpastian perang ya. Kalau kita lihat dari sejarah perang Irak itu tahun 2003 itu berlangsung 1 bulan. Market koreksi 1 bulan, di April itu udah pulih. Ya mudah-mudahan sekarang bulan apa ya? Juni ya. Juni 1 bulan, Juli udah pulih. Mudah-mudahan ya kita ngomongin. Tapi kita lihat lah nanti kan kondisi kan nggak bisa sama rata 100% ya dengan masa lalu, tapi setidaknya kita bisa berkaca dari masa lalu ya, kira-kira 1 bulan, jadi harusnya sih kita bisa pakai patokan itu. Nah, emas apakah masuk ke sana? Bisa jadi akan naik dulu dalam 1 bulan ini, tapi mungkin nanti kalau udah Fed rate-nya ada ekonomi udah perangnya selesai, bisa jadi emasnya turun justru ya. Nah, kalau saya nggak terlalu menyarankan untuk ngejar harga emas saat ini. Kalau mau nanti nunggu dulu Amerika masuk ke resesi, ada cut dari the Fed, nanti kalau sudah koleksinya cukup lumayan dari emas baru masuk. Ya, kalau menurut saya, saran saya. Tapi emas dalam jangka panjang, menurut saya menarik. Jangka panjang ya, gitu kan. Mungkin akan ada koreksi dulu nanti, apakah ke akhir tahun ada koreksi dulu, it is time to buy. Tahun depan juga it is time to buy. Kalau menurut saya, setelah nanti ada koreksi ya. Tapi jangan kejar lah kalau lagi harganya sudah cukup tinggi, mah jangan dikejar kalau menurut saran saya. Oke, siap. Thank you, Pak Andre. Ini dari Pak Adrian ini menarik juga, Pak. Untuk industri padat energi, tadi ada di slide terakhir, Pak. Apakah boleh spesifik sektor mana yang dimaksudkan? Apakah ini juga terkait dengan
emiten yang terkait data center. Terus yang kedua, prediksi GDP Vietnam tahun ini 7,6%, jauh lebih tinggi dari Indonesia sekitar 4,6 sampai 4,8. Apakah nanti mengakibatkan dana asing di Asia Tenggara masuk ke emerging market di Vietnam dan bukan di Indonesia, Pak? Dari Pak Adriano. Kalau industri padat karya spesifik sektor atau emitennya mungkin nanti bisa dibahas di HINS ya Pak Faruk ya, gitu kan. Kalau mau silakan bisa bergabung ke HINS. Jadi saya akan bahas sekarang saya bahas sekarang tentang makronya aja ya, ini ya. Nah, kalau untuk yang prediksi GDP Vietnam saya belum baca ya terus terang. Tapi kalau andai kata misalkan dia lebih tinggi untuk GDP-nya berarti kan Vietnam ini apakah dia penghasil komoditas yang atau enggak dia mempunyai komoditas yang cukup banyak. Saya lihat sebenarnya yang akan diuntungkan justru Indonesia ya sebagai negara konsumsi dan negara eksportir komoditas justru yang sangat diuntungkan. Karena kan kalau jadi dia eksportirnya komoditas ke konsumsi pasti akan naik. Kalau Vietnam lebih ke manufaktur dan eksportir. Jadi kalau menurut saya sih nggak pengaruh juga pasti Indonesia ini akan diuntungkan dengan era komoditas super. Mudah-mudahan Oke. menjawab ya Pak. Iya. Boleh Pak Adrian, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ditanya lagi ya Pak. Oke, izin tanya, apa winning condition bagi Indonesia saat ini? Mengingat sepertinya batu bara masih akan oversupply, manufaktur kontraksi, suku bunga masih tinggi, dan kemarin data BPS, data net ekspor menipis, data net ekspor impor menipis Pak. Oke. Satu ya, kalau menurut saya sih data yang disajikan itu ada data yang masa lalu ya, kita sebutnya ya. Kita belum melihat data yang masa depan kan seperti apa. Memang tahun ini seperti yang saya sering sebutkan mungkin di artikel di Stockbit ataupun YouTube gitu ya, bahwa tahun ini sebenarnya tuh kita masih memasuki tahun konsolidasi. Konsolidasi ini kan di mana pemerintahan Amerika juga kan baru lagi berganti rezim, satu ke sana. Terus akan ada banyak event-event ya, yang kita sebutnya karena kan namanya pergantian rezim, ada event-event kan jelas kan ini akan mencari akan ada volatil dulu ya. Jadi menurut saya sih fase ini justru fase yang patut kita fase ngumpulin lah kalau kita ngomongin. Justru saya mengharapkan kalau kita ngelihat namanya investor itu kan berkaca apa yang kita akan terjadi di masa depan. Kalau kita ngelihat data-datanya tahun 2003 tadi kan dengan Irak tadi kan, kalau kita lihat setelah perang itu komoditasnya akan gradual naik. Itu akan justru memulihkan pemulihan ekonomi di berbagai negara. Ya, konsumsi itu akan ditingkatkan. Negara ekspornya akan diuntungkan, memulihkan ekonomi juga. Jadi singkat cerita justru akan mendorong ya. Belum lagi kan itu didorong utamanya karena The Fed sudah memotong suku bunga. Nah, karena The Fed ini ke depannya minimal akan cut bisa kedua kali di akhir tahun ini, kalau resesi Amerika akan lebih agresif, harusnya ini akan mendorong tadi selain komoditasnya naik, justru pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, apa yang data-data dilihat nih, saat ini kan batu bara oversupply, terus manufaktur kontraksi gitu kan. Justru itu kan datanya data yang kemarin ya. Kita belum melihat apa yang kita cerminkan, apakah selama ini seperti itu, saya yakin tidak. Justru kalau ada koreksi lagi di market, saya melihat ini justru peluang yang sangat ya. Tapi segala macam juga ada resiko ya. Kita nggak tahu nih tensi geopolitik saat ini China tiba-tiba ekstrim. Bisa jadi dia akan melawan Amerika langsung, ngajak perang langsung. Mungkin aja kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Tapi sejauh ini kalau yang saya analisa harusnya tidak ya. Dan ini perang ini sifatnya hanya koreksi atau enggak event sesaat lah. Event sesaat yang tidak akan berubah menjadi eskalasi yang jauh lebih tinggi yaitu Perang Dunia III, karena ini nanti akan Irannya sendiri pun akan ya secara nggak langsung, mohon maaf ya, kita ngomongin China pun juga nggak bisa berbuat banyak gitu dengan Iran untuk benar-benar memerangi Amerika. Nah ini yang harus kita perhatikan sama-sama ya. Kita lihat gimana nih. Mungkin perang tensinya. Tapi kalau saya harapkan sih masih skenario sama seperti perang Irak di tahun 2003 dan saya masih mengharapkan ini akan terjadi kemudian ya. Mudah-mudahan seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya. Oke, siap. Ini dari Pak Adri Putra nih Pak. Nah, ini mungkin tadi sempat dimention juga sedikit sama Pak Andre terkait sektor logam seperti nikel, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Kecenderungannya saat perang dan setelah perang seperti apa Pak polanya kira-kira? Kalau komoditasnya super cycle dimulai dari minyak naik, udah gitu komoditas gradual naik. Ini gradual naik ini bukan karena lonjakan harganya langsung tiba-tiba ya, tapi karena pemulihan pasca perang dan pasca The Fed cut suku bunga. Ini yang akan naik itu demand loh, bukan supply lagi. Supply-nya tetap sekian, demand-nya akan naik gitu kan. Nah, demand-nya akan naik, ini akan membuat nama itu komoditas super cycle. Otomatis nggak cuma hanya minyak doang sama yang lain, ininya batu bara, tapi ke emiten logam, dari tembaga dulu gitu kan, dan yang lain ini akan otomatis naik juga sih saya lihat. CPO Justru juga jadi Pak? peluang ya, otomatis lah.
Hmm. pasti. Ya segala Oke. macam komunitas kita akan menemukan namanya itu komunitas super cycle sih saya lihat ya. Nah tapi sejauh mana kita perlu nanti saya update lagi lah sambil berjalan kita perhatikan sama-sama gitu Pak. Kira-kira. Oke, siap. Jadi cukup terjawab ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya terkait sektor komoditi, super cycle tadi udah beberapa dijawab dan ditanyakan dengan oleh beberapa partisipan di sekarang. Ini Pak, terkait PACK Pak, suspend nih Pak. Nah, gimana peluang corporate Nah, action PACK? Apakah suspensi PEC oleh B akan mempengaruhi corporate actionnya? oke, bagi teman-teman yang udah ikutan YouTube saya sebelumnya yang pack, ya udah dapat bagger, saya ucapin selamat dulu ya, gitu kan teman-teman ya. Tapi jangan terlalu maruk juga. Maruk tuh dalam arti kata tuh apa ya? Bahasa maruk tuh serakah, ya jangan terlalu serakah juga. Kalau yang mau realisasikan, realisasikan aja. Ya nanti kalau udah open suspend, jual aja dulu. Selama bisa untung dapat sekian, sudah lumayan ya. Tapi saya ini bukan anjuran membeli atau menjual ya. Silakan dihitung sesuai dengan keyakinan masing. Kalau saran saya ke sana, Pak. Karena kan namanya red issue ini atau enggak PEC ini kan mau mengadakan red issue, segala sesuatunya itu belum clear gitu kan, prospektusnya juga belum jelas, belum keluar gitu kan. Saya juga kan kemarin terakhir itu kan mau nunggu RUPS-nya. Nah, RUPS-nya sendiri pun juga saya belum tentu bisa datang nih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau datang ke RUPS-nya silakan update-update lah gitu kan ya, apakah apa yang terjadi. Sedangkan kalau agenda di RUPS sendiri itu baru hanya ngomongin tentang penjualan yang pabrik printing pengemasannya sendiri gitu kan, belum yang berkaitan dengan belum ada keterbukaan informasi soal berapa banyak perusahaan yang akan diinjek melalui rat isunya PEC. Jadi kalau menurut saya pasti masih akan terjadi namanya itu volatilitas, apalagi dengan kondisi market saat ini gitu kan, gitu otomatis lah kalau kita ngomong, karena kan gimana pun juga supply-nya di nikel ini juga kan oversupply gitu, hanya belum tinggi gitu ya kalau kita ngomong saat ini kondisinya. Tapi memang diimbangi juga dengan supply itu kan banyak pabrik-pabrik juga yang mulai bangkrut tuh ya, mulai ada dijual, konsolidasi dan lainnya. Itu berita bagusnya ya. Tapi balik lagi, apakah akan rebound jangka pendek untuk komoditas ini gara-gara harga komoditasnya nikel sendiri? Saya sih masih agak pesimis ya. Tapi kalau yang teman-teman mau realisasikan aja lah. Udah cuan juga toh, gitu kan? Kita ngelihat pasti akan ada banyak emiten yang setelah waktu koreksi ISG koreksi ini akan ada banyak emiten-emiten yang kita bisa dapetin dari harga murah menarik. Jadi saran saya seperti itu sih, gitu Pak. Oke, siap. Itu terkait ini ya tadi. Oke, ini lanjut Pak. Kira-kira kalau properti Pak Andre ngikutin nggak Pak? Ada dampak langsung juga nggak Pak ya dari eskalasi di Timur Tengah Pak? Waduh, nah properti sama eskalasi di Timur Tengah sih kayaknya agak jauh juga ya. Tapi kan saat ini kan yang dikhawatirkan gini lah. Banyak orang market tuh mengkhawatirkan bahwa dengan eskalasi perang, maka inflasi ini kan dikhawatirkan akan naik. Karena kan harga minyak dan lainnya itu naik. Inflasi yang tinggi menimbulkan akhirnya the Fed sendiri memutuskan untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga lagi kan. Mungkin kan takutnya ke sana. Dengan kenaikan suku bunga mengakibatkan ya properti ya salah satunya kan yang sangat rentan ataupun sangat sensitif terhadap suku bunga. Karena kan banyak orang membeli itu karena tergantung dari suku bunganya juga gitu, mampu dan tidak mampunya. Nah, hubungannya kan ke sana kan. Kalau saya lihat sebenarnya tuh perang Iran ini tuh mirip dengan perang Irak tahun 2003 yang tadi saya. Jadi otomatis harusnya perangnya cepat. Ini tidak menimbulkan inflasi karena kenaikan minyaknya juga sekitar 30%. Tadi saya sudah bilang ya, kenaikan perang Irak waktu itu tuh pergantian rezim Saddam Hussein itu 1 bulan itu 30% harga minyaknya naik. Di inflasi tidak terdampak, malah dalam beberapa saat kemudian Amerika struggling lagi dengan resesi karena kan defisit kan makin membesar dengan perangnya, dia harus membiayai operasi di Irak kan waktu itu kan defisit makin membesar, resesi juga meninggi kan di zamannya Amerika, otomatis dia akan memaksa The Fed untuk memotong suku bunga lagi. Nah, apakah di saat seperti waktu resesi itu komoditas akan turun lagi nggak? Iya. Jadi begitu perang Iraknya selesai di Aprilnya itu komoditas turun lagi loh, bukannya naik gitu kan? Ini menimbulkan ya tadinya nggak inflasi lagi, malah harga komoditas turun dulu. Nah, tapi secara gradual setelah Fed nanti mulai itu pelan-pelan naik, komoditas itu akan naik kembali. Kenapa? Yang terjadi itu bukan supply-nya ada terganggu dengan yang Irak, tapi kalau minyak ya dengan catatannya minyak, tapi demand untuk ekonomi akan naik. Nah ini yang akan terjadi yang saya lihat untuk tahun 2000, yang terjadi saat ini
ke depan. Persis akan kurang lebih sama. Jadi siklus sejarah itu berulang. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Faruk ya. Jadi hubungannya apa dengan properti? Untuk saat ini mungkin nggak ada hubungan. Saya lihat tuh dengan harga minyak naik, mungkin orang fear, market akan koreksi. Properti otomatis saham properti pun juga mungkin bisa jadi ada koreksi. Tapi apakah akan demand-nya propertinya ini akan menurun atau naik? Saya lihat sih karena ekonomi saat ini juga di Indonesia saat ini kan properti apa lagi lemah gitu. Jadi otomatis harusnya sih nggak ada mendongkrak ya. Nah, tapi beberapa emiten marketing salesnya cukup baik. Apakah bisa dipertahankan? Nah, ini tergantung subsidi dari pemerintah sendiri kalau menurut saya. Nah, apakah akan diperpanjang? Saya lihat saat ini kan dananya pemerintah juga melihat dulu nih apakah minyaknya akan naiknya cukup tinggi atau tidak. Kalau tinggi, ya dia juga kan akan merubah apa namanya susunan apa APBN, defisit APBN ya kan pemerintah sekarang juga. Tapi saya lihat harusnya RAPBN saat ini tuh di 80 USD per barrel tuh Bu Sri Mulyani mencadangkannya. Jadi harusnya defisit yang kemarin tuh masih terjaga. Makanya kan digelontorkan tuh BLT-BLT, subsidi-subsidi yang membantu tuh ya kalau kita ngomongin. Nah, justru properti ini akan terbantu. Kenapa? Karena ada ya bantuan tadi, termasuk nanti akan ada rencana pengurangan lagi, apa pemotongan lagi suku bunga ke depan. Jadi sektor properti ini menurut saya cukup optimis sih ke depan ya. Tapi apakah akan booming? Saya pikir tidak ya. Akan booming dalam waktu dekat ini. Saya pikir sih kayaknya saya agak sanksi ya. Namanya ISG koreksi perang, semua negatif dulu justru akan ISG koreksi. Nah, apakah sektor properti yang akan pulih berikutnya dengan cepat? Biasanya akan cepat dulu tuh di perbankan, teknologi dan komoditas ya. Tapi balik lagi kalau teman-teman bisa jadi kan ada properti yang ada corporate action itu berbeda tuh ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Faruk. Oke, siap, Pak Andre. Terkait politik, terkait properti tadi dan menjawab sekaligus dari pertanyaan Pak Herman ya. Kalau terkait inflasi, kalau naik semua berarti kan inflasi ya. Eh, Efek dari kenaikan semua komoditas. Nah, mungkin ini Pak, ini kita beralih ke dalam negeri nih Pak. Dari Pak Tangguh Primandaru. Politik dalam negeri juga panas terus nih Pak. Gimana pandangan Pak Andre soal politik dalam negeri? Apakah tekanan politik dalam negeri belakangan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan juga? Silakan Pak. Kalau saya lihat sih namanya politik ini mah cuman hanya bumbu-bumbu aja sih saya lihatnya ya. Justru ya tekanannya saat ini yang paling tinggi itu adalah di makro, yaitu perangnya sendiri kan. Ya, tapi kalau sentimen dalam negeri saat ini sih nggak terlalu gimana ya. Kalau kita lihat ya masalah ada isu ini, isu itu sih nggak terlalu signifikan lah. Isu yang kemarin doang tuh ya dan antara yang apa yang signifikan kan. Saya pikir sih saat ini lagi pergantian rezim, eranya Pak Prabowo lagi menggantikan Pak Jokowi, lagi sedang fase untuk apa ya kita sebut konsolidasi juga kan mirip dengannya Trump ke eranya Biden. Nah, untuknya eranya si Pak Prabowo saat ini, saya lihat sedang dia menyesuaikan diri dan harusnya program-program ini sudah mulai semester kedua ke atas tuh harusnya sudah mulai terdampak ya. Kan saat ini kan kayak contohnya program MBG ini belum berjalan dengan bukan yang juga kan penyesuaian saya pikir ya. Nggak mungkin dana sekian ratus triliun itu yang baru terpakai hanya katanya baru hanya 2 triliun atau bahkan kurang ya saya juga kalau nggak salah tuh. Bahkan belum meluas tuh program MPG. Tapi saya yakin kan pasti belajar lah mereka. Isu korupsi, isu apa ya normal lah dari dulu juga sudah ada ya. Kalau bicara yang penting itu dana mengalir aja sih ke. Jadi saat ini saya lihat isunya dalam negeri juga biar nggak terlalu dapat ya pas ya. Jadi saya melihatnya justru kemana. Ya kayak seperti itu sih Pak Mas Faruk. Oke, siap. Thank you Pak. Itu tadi terkait update atau tanggapan dari politik dalam negeri. Nah, silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ditanya, kita masih punya beberapa menit lagi sebelum jam 9. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Ini kok ini ada yang saya lihat ngechat ini ada yang nanya emiten bisa di ke hint siapa Mas Faruk ya. Kalau yang nanya Betul. emiten itu ada Biar dibahas semua tuh di hint. biar jawabannya komplit ya Pak. Nah, itu gitu kan. Jadi kalau bahasa emiten sekarang saya nggak enak. Saya juga jadi lebih baik dihin saja deh. Kalau kita ngomonginnya Mas Faruk ya. Ya, betul. CPO tadi udah sempat dibahas juga tuh, komoditi. Mudah-mudahan tepat ya. Ini kita akan masuk ke era komoditas super cycle. Saya cukup optimis dan makanya saya kan mau update juga tuh memberitakan kalau kita ngomongin bahwa justru saya melihat ini siklus berulang di zamannya dulu 2000 kan sudah apa tahun 2097 ke 2008 di mana 2003 sampai 2008 kita kan masuk masuk ke era phase dan ini saya lihat terulang kembali mudah-mudahan bisa terulang kembali di 2002 minimal 2026 ke 2028 atau 2029. Mudah-mudahan kita akan melihat long bullish di Indonesia di emerging market. Kita bersiap-siap aja ya. Tapi bukan berarti long bullish itu akan naik
terus enggak. Bisa jadi akan ada di tengah-tengah tuh koreksi lagi dulu. Bukan koreksi ya, tapi koreksi. Tapi secara gradual tuh naiknya cukup lumayan. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sekalian percaya dengan tesis saya, Bapak Ibu sekalian bisa pegang saham-saham baik ya di saat ini justru kita bertahan cukup lama. Saya terus terang ya, saya beli emiten beberapa emiten tuh saya kan pegangnya tuh di bawah 10 ya. Saya cuma pegang 8 emiten ya 8. Saya ada rencana lagi mau nambah satu emiten yang waktu nanti kalau ada koreksi lagi. Saya hampir belum keluar sama sekali dari yang kemarin tuh ya. Masih ada yang udah untungnya cukup lumayan gitu kan. Tapi saya belum keluar sama sekali. Ada yang udah di tap juga ada gitu ya yang komoditas tadi yang saya yang inilah. Nah, cuman singkat cerita tuh hampir sebagian besar saya masih hold ya. Kenapa saya masih melihat bahwa ini peluangnya mudah-mudahan kita akan menjumpai ISG yang jadi long bullish selama setahun ke depan. Ya, apalagi teman-teman bisa mendapatkan emiten-emiten yang punya dividen cukup menarik ya karena ini menjadi dividen ini bisa jadi game changer juga buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, gimana sih caranya untuk ini ya? Itu bisa ikut pelatihan ini juga ya. Kemarin kan saya sudah ceritakan bahwa beberapa emiten ya ada yang dividen cukup menarik ya. Itu bermain di corporate action juga untuk long term. Bapak Ibu sekalian bisa dapat bisa sampai 5 sampai 10 bagger ke depan ya kalau kalau kita bisa cari emiten yang cocok ya yang pas tapi itu disebutkan juga semuanya di pelatihan di HITS ya Pak Faruk ya. Iya, betul. YAI Masterclass tuh masih bisa ditonton loh Pak rekamannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih tertarik, walaupun kita tinggal sesi terakhir sih, tapi rekamannya ada. Jadi nanti silakan dicek di Instagramnya IAI. Itu udah kita sematkan di atas ya di pin post. Itu kalau mau di ikutan masih bisa. Kita masih ada kelas live satu kali lagi di tanggal 26 Juni. Yang lain yang sudah berjalan bisa ditonton rekamannya gitu ya. Kita masih bisa dibeli, masih bisa diakses nanti dapat free member selama 1 bulan. Nah, buat yang sudah member, kita masih aktif ya sampai akhir Juni. Nanti rekamannya kita upload semua, silakan ditonton. Materi juga sudah diberikan, dibagikan. Mudah-mudahan cukup ya 1 bulan untuk melihat, menonton gitu ya. Jadi biar lengkap nih pemahamannya terkait value investing. Oke, kita lanjut nih Pak. Oke, terkait izin bertanya Pak, berkaca di tahun 2003 sampai 2024, apakah ultimate cut Fed akan datang setelah deklarasi resesi? 2003-2004 maksudnya ya, akan datang setelah Oh, deklarasi resesi. Ya, gitu Pak. waktu zamannya perang Irak itu ya. Ya, ya Saya betul. nanti akan berikan update terpisah aja ya Pak untuk ini. Nanti saya bikinkan YouTube ya. Kebetulan saya nanti saya biar lebih jelas lah kronologisnya gitu kan. Ya, tapi kurang lebih itu the Fed nge-cut-nya tuh setelah nanti perang Iraknya selesai. Kenapa? Karena Amerika kan masuk ke fase resesi tadi yang saya sebutkan. Karena kenapa? Karena dia kan defisitnya tinggi karena dia harus membiayai perang Irak ya kan otomatis lah perang itu mahal, defisit juga akan bertambah semakin lebar, mengganggu ke perekonomian, ya mau nggak mau harus cut rate dan printing money. Ujungnya ke sana kan kita ngomongin. Jadi setelah itu baru kan, nah, kapan waktu-waktunya nanti saya akan buatkan update lah Mas Faruk gitu ya. Jadi biar ada Oke. gambaran tuh ya kan, setidaknya kita bisa jadi ngikutin skenario ini. Pokoknya saya expect nggak berarti nanti misalkan perang selesai langsung bullish, nggak seperti itu juga gitu ya. Bisa jadi akan ada konsolidasi dulu gitu kan panjang, mungkin baru bullish-bullishnya bisa jadi di akhir tahun ke tahun depan yang intinya fase-fase mudah-mudahan jadi. Oke, siap. Thank you, Pak Andre. Boleh Bapak Ibu, mungkin ada satu atau dua maksimal pertanyaan lagi yang bisa kita bahas sebelum kita selesaikan di jam 9. Nanti tadi Pak Andre juga bilang ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui video YouTube terpisah ya, Pak Andre. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dicek di YouTube-nya Pak Andre gitu ya. Yang rekaman malam hari ini juga akan kita upload di YouTube-nya Pak Andre. Jadi kalau nanti ketinggalan, ada yang ke skip, bisa ditonton ulang di YouTube-nya Pak Andre Lukito ya. Ya. Silakan Mau Bapak Ibu. mau tanya nih kira-kira Hmm. ke teman-teman penjelasannya saya tuh sorry ya saya kan memang kondisinya kan serba mendadak nih lagi di Hong Kong juga kira-kira masih dimengerti nggak ya penjelasannya gitu. Takutnya agak belepotan juga ya Pak Faruk. Iya betul. Silakan Bapak Ibu kalau ada feedback nih, Japri voice juga boleh. Hmm. Terus banget Pak. Oke Pak Joko dimengerti. Wah, Pak oke, Jo. siap. Bisa menangkap ya. Ya, takutnya kan nggak nangkep ya. Nggak ngerti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat deh. Oke, gitu. Oke. Ada kalendernya bang, kan kalau Siap. dibuka yang Ada lagi Bapak Ibu? Thank you nih. Thank you Pak Joko, Bu Hana, tapi di Pak atas Ahmad tulis Fauzi, kan Pak ada Adrian, Pak Suito sudah menanggapi di kolom chat. Oke, nanti kita coba update-update lagi ya, Pak. Terkait market update nanti akan terpisah di YouTube-nya Pak Andre. Buat yang member, Ya, kita juga udah oke, ya itu sempat apa update ya wilayahnya terkait eskalasi Timur Tengah
di artikel Hinge nanti bisa dicek juga untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Oke, kalau gitu Yang penting hmm, ya, yang penting jangan terlalu ini aja, jangan terlalu apa ya, terlalu fear dengan kondisi ya, tapi jangan juga terlalu euforia gitu kan dengan market yang tiba-tiba nanti naik gitu kan. Mungkin aja nanti kan setelah perang beres ada cut rate Fed euforia dulu mungkin aja gitu kan. Jadi akhirnya kan wah market terlalu euforia, terlalu optimis misalkan perekonomian apakah di akhir tahun nanti. Nah, hati-hati juga ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu kita harus tetap tenang, kita lakukan riset ya. Nanti saya akan nemenin juga ya buat Bapak Ibu sekalian pandangan secara makro biar kita jangan sampai kan kondisi sekarang war, semuanya jual rugi gitu kan. Tahu-tahu warnya cepet beres nanti rebound lagi. Nangis juga ya Mas Faruk ya kalau seperti itu Ya, kan. ada iya. 10-15 menit tuh nyari. Waktu kemarin April tuh pada takut semua pada banyak yang influencer juga banyak yang nge-fear kan, banyak yang ngomongin bahwa nakut-nakutin bahwa kiamat lah gitu kan. Padahal kalau saya bilang tuh kan itu nggak mau negosiasi kan dia pengusaha gitu kan. Jadi perang dagang ini bukan kiamat, justru jadi kitanya time to buy. Nah sekarang juga kalau menurut saya perang yang sekarang ini tuh bukannya kita menjadi perang dunia tiga, justru time to buy. Tapi nggak sekarang, tunggu koreksi dulu nih 10-15% ya mungkin kalau kita hitung-hitung. Kemarin sempat ya segitu naik di berapa ya Mas Faruk ya? Yang beberapa bulan ini Pak tingginya tuh bisa dicek nggak ya? Wah, kurang apa saya. Mungkin Bapak Ibu yang terakhir kemarin Pak ya trading halt Pak ya. Pas pasca tarif ya Pak ya. Ya waktu kemarin kan sempat bullish mungkin anggaplah 7 ribuan lah 7 ribuan ya anggap kita bicara 10%-nya berarti kan 6.300 atau 6.400-an lah kita tunggu ya saat ini kan market gitu kan kurang lebih sekitar segituan lah harganya gitu kalau kita sudah ada koreksi kemarin kan terakhir 6.900 ya bisa nggak kita turun sampai 6.500 6.400 ya mungkin bisa jadi ya tapi kalau udah di 6.600 6.700 mungkin udah kita mulai nyicil lagi pelan-pelan gitu. Nah, kalau strateginya lah kalau kita bicara nanti kalau teman-teman ikut update di IAI ada strategi manajemen money management juga kan di pelatihannya ya Mas Faruk ya di sana kan Ya. diajarin saya sarankan sih Yang mana? harus dibekali juga nggak cuma hanya update di market aja tapi dibekali dengan kita analisa pribadi money manajemennya dengan baik gitu ya otomatis pasti kejagalah nggak terlalu gurung-gusuh atau nggak kita sebut tuh terlalu takut atau fear ataupun terlalu euforia ya kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Thank you Pak Andre. Tadi mungkin sekaligus closing statement ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu melihat market hari-hari ini, hari-hari terakhir ini. Mudah-mudahan jadi tambah wawasan. Kalau mau lengkap, tentu tidak bisa dari satu update malam hari ini aja. Perlu belajar komprehensif juga. Nanti silakan cek di Instagramnya IAI, Investor Academy Indonesia. Itu sudah kita sematkan di pin postnya paling atas kelas value eh, investor masterclass ya. Jadi nanti silakan. Kita ada 15 sesi, sudah jalan 14 sesi. Kita upload di websitenya Hinge. Sesi terakhir nanti 26 Juni. Jadi akan menghadirkan 5 prinsipal Pak Andre, Pak Erman, Pak Donald, Bu Vivi, dan Mas Aji Wicaksana. Nanti kita spill emiten yang dari masing-masing prinsipal kira-kira menarik di semester 2 2005 apa gitu ya. Dan ada materi-materi menarik lainnya juga, mulai yang basic dari stock market gitu ya, value investing, turnaround, ada beberapa case study juga yang dibahas oleh Pak Donald, Pak Herman, bahas corporate action momentum play juga sama Pak Andre, Bu Vivi juga bahas teknikal, Jadi gimana nih, Mas Bang? Aji juga bahas tentang money management, diversifikasi dan seterusnya. Jadi saya rasa komplit, Bapak Ibu silakan nanti dicek, masih ada waktu untuk menonton walaupun cuma recording, tidak masalah rasanya. Mungkin itu ya sesi kita malam hari ini. Pak Andre kita cukupkan Pak. Oke, siap. Thank Oke, you nih, Mas baik. Faruk. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam semua. Semoga besok bisa cuan ya dari market open. Kita lihat besok seperti apa market Amin. kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih Oke, banyak. Selamat malam. Mohon maaf thank you. apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.